Vladimir Putin gertak NATO, kerahkan pesawat pembom supersonik, siap menyerang. Crime has been committed against Ukraine, and we demand just punishment. The crime was committed against our state borders. The crime was committed against the lives of our people. The crime was committed against the dignity of our women and men. The crime. Ukraine, barbarous weapons are being used to kill and maim people. Rape is being used as an instrument of war. Families are being torn apart. And this morning, we have seen Putin trying to justify his catastrophic failures. He's doubling down by... Вот, значит, Россия использует, это оружие энергетическое. Чушь очередная. И бред. Какое оружие мы используем? Мы подставляем столько, сколько нужно нашим партнерам. Сколько они заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не... Vladimir Putin, Presiden Rusia, rupanya sudah muak dengan NATO yang selalu membantu Ukraina. Memang beberapa negara yang masuk anggota NATO beberapa kali memberikan bantuan termasuk peralatan tempur. Lantaran itu, Vladimir Putin marah dan mengerahkan pesawat tempur ke kawasan perbatasan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin, menurut data satelit Planet Labs milik situs pengecekan fakta Norwegia, Faktis.no, Putin sudah mengerahkan 11 pesawat pembom ke kawasan perbatasan NATO. Rabu 12 Oktober 2022, Faktis.no mengungkapkan 7 pembom strategis Tu-160 dan 4 pesawat Tu-95 milik militer Moskow disusun secara berjajar di pangkalan udara Eagle yang hanya memiliki jarak 20 mil dari perbatasan Norwegia. Penumpukan senjata nuklir di pangkalan udara itu sengaja dilakukan Putin sebagai bentuk gertakan pada NATO yang secara aktif telah membantu meningkatkan pertahanan Kiev di tengah ketegangan invasi Rusia di Ukraina. Aksi serupa sebelumnya juga pernah dilakukan Rusia pada awal bulan ini dengan meletakkan beberapa pesawat pengebom di pangkalan udara dekat perbatasan Finlandia. Meski ancaman yang dilakukan Putin berpotensi besar meningkatkan kekhawatiran Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO atas ancaman perang nuklir. Namun hal tersebut tak lantas membuat NATO mundur, justru usai melakukan rapat tertutup aliansi ini menegaskan untuk terus meningkatkan kesiapan melawan Rusia dengan menggelar rencana latihan nuklir bersama. Beberapa dari aksi penumpukan senjata sebelumnya, kali ini Rusia menggunakan senjata unggulannya seperti jet Tu-160. Sesuai namanya, pembom supersonik ini didesain mampu melaju dengan kecepatan maksimum 2,05 atau 2.220 km per jam. Serta mampu terbang dengan ketinggian maksimal 15.000 meter atau 49.200 kaki. Uniknya jet pembom ini dapat bermanuver hingga 12.300 km tanpa melakukan pengisian bahan bakar selama penerbangan. Untuk kapasitas bom, jet Tu-160 memiliki 2 peluncur yang masing-masing bisa memegang 6 rudal seberat 40.000 kg. Tak hanya itu, Tu-160 juga dapat membawa rudal jelajah berhulu ledak nuklir yang diluncurkan dari udara seperti Raduga KH-102. Dengan kemampuan ledak inilah jet Tu-160 dijuluki sebagai pesawat pembom yang paling mematikan di dunia. Selain jet Tu-160, Rusia diketahui juga turut menerjunkan pesawat pembom Tu-95 dalam pangkalan udara Eagle, meski Tu-95 menjadi salah satu pesawat tertua yang masih beroperasi dengan militer Rusia. Namun hal tersebut mempengaruhi kinerja dari pesawat pembom ini. Tu-95 atau Bear yang dioperasikan dengan 4 tenaga turbo besar diketahui memiliki jangkauan manuver lebih dari 15.000 km atau 9.300 mil dengan kecepatan maksimal 920 km per jam. Untuk kemampuan Tu-95 dapat mengangkut sejumlah rudal berteknologi tinggi, termasuk rudal udara Raduga KH-20, KH-22, KH-26, dan KH-55 dengan bobot mencapai hingga 15.000 kg. Vladimir Putin, Presiden Rusia, rupanya sudah muak dengan NATO yang selalu membantu Ukraina. Memang beberapa negara yang masuk anggota NATO beberapa kali memberikan bantuan termasuk peralatan tempur. Lantaran itu, Vladimir Putin marah dan mengerahkan pesawat tempur ke kawasan perbatasan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin
Menurut data satelit Planet Labs milik situs pengecekan fakta Norwegia, Faktis.no, Putin sudah mengerahkan 11 pesawat pembom ke kawasan perbatasan NATO. Rabu 12 Oktober 2022, Faktis.no mengungkapkan 7 pembom strategis Tu-160 dan 4 pesawat Tu-95 milik militer Moskow disusun secara berjajar di pangkalan udara Eagle yang hanya memiliki jarak 20 mil dari perbatasan Norwegia. Penumpukan senjata nuklir di pangkalan udara itu sengaja dilakukan Putin sebagai bentuk gertakan pada NATO yang secara aktif telah membantu meningkatkan pertahanan Kiev di tengah ketegangan invasi Rusia di Ukraina. Aksi serupa sebelumnya juga pernah dilakukan Rusia pada awal bulan ini dengan meletakkan beberapa pesawat pengebom di pangkalan udara dekat perbatasan Finlandia. Meski ancaman yang dilakukan Putin berpotensi besar meningkatkan kekhawatiran Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO atas ancaman perang nuklir. Namun hal tersebut tak lantas membuat NATO mundur, justru usai melakukan rapat tertutup aliansi ini menegaskan untuk terus meningkatkan kesiapan melawan Rusia dengan menggelar rencana latihan nuklir bersama. Beberapa dari aksi penumpukan senjata sebelumnya, kali ini Rusia menggunakan senjata unggulannya seperti jet Tu-160. Sesuai namanya, pembom supersonik ini didesain mampu melaju dengan kecepatan maksimum 2,05 atau 2.220 km per jam. Serta mampu terbang dengan ketinggian maksimal 15.000 meter atau 49.200 kaki. Uniknya jet pembom ini dapat bermanuver hingga 12.300 km tanpa melakukan pengisian bahan bakar selama penerbangan. Untuk kapasitas bom, jet Tu-160 memiliki 2 peluncur yang masing-masing bisa memegang 6 rudal seberat 40.000 kg. Tak hanya itu, Tu-160 juga dapat membawa rudal jelajah berhulu ledak nuklir yang diluncurkan dari udara seperti Raduga KH-102. Dengan kemampuan ledak inilah jet Tu-160 dijuluki sebagai pesawat pembom yang paling mematikan di dunia. Selain jet Tu-160, Rusia diketahui juga turut menerjunkan pesawat pembom Tu-95 dalam pangkalan udara Eagle, meski Tu-95 menjadi salah satu pesawat tertua yang masih beroperasi dengan militer Rusia. Namun hal tersebut mempengaruhi kinerja dari pesawat pembom ini. Tu-95 atau Bear yang dioperasikan dengan 4 tenaga turbo besar diketahui memiliki jangkauan manuver lebih dari 15.000 km atau 9.300 mil dengan kecepatan maksimal 920 km per jam. Untuk kemampuan Tu-95 dapat mengangkut sejumlah rudal berteknologi tinggi, termasuk rudal udara Raduga KH-20, KH-22, KH-26, dan KH-55 dengan bobot mencapai hingga 15.000 kg.